Erick Thohir cari pengganti STY. Ya, kabar itu disampaikan oleh media Italia Tuttosport. Media itu mengabarkan Erick Thohir sekarang sedang mencari pelatih Tutorial Sport atau Tuttosport Eropa untuk menggantikan Sintayong. Wah, makin panas nih ya perdebatan apakah STY stay atau STY out. Kalau seandainya kabar ini benar, ini seolah merujuk ke pernyataan Coach Justin di podcastnya beberapa waktu lalu. Coach Justin bilang, apakah kita harus menunggu timnas kalah bulan Maret baru kita pecat STY? Kalau aku pribadi ya sah-sah aja kalau memang seandainya kabar ini benar, STY mau diganti oleh Pak Erick Thohir. Tapi menurutku itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Kalau kita mau merujuk kepada timnas Maroko di Piala Dunia 2022, di mana mereka mengandalkan pemain naturalisasi. Pelatihnya hanya pelatih lokal ya, pelatih dari Maroko. Tapi prestasi mereka berhasil menembus semifinal Piala Dunia. Kira-kira kenapa ya? Kalau menurut pendapatku, dari 26 pemain timnas Maroko yang dipanggil di Piala Dunia, cuman 2 loh. Cuman 2 yang dari liga lokal Maroko. Sementara Sintayong itu masih mempercayakan ya pemain-pemain lokal. Bayangkan ya, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Rizky Kambuaya. Belum lagi kiper Muhammad Iriandi dan juga Malik Rizaldi. Masih banyak itu. STY bisa aja ya manggil semua pemain diaspora lah, no Liga 1. Tapi dia tahu itu akan mendowngrade Liga 1 dan juga menyepelekan pemain-pemain lokal. Dia tidak mau itu. Kekalahan lawan Cina, penyebabnya siapa kalau bukan pemain Liga 1? Jadi sah-sah aja STY diganti dengan pelatih Eropa. Tapi apakah pelatih Eropa akan mampu memaksimalkan pemain Liga 1? Atau jangan-jangan mereka anti pakai pemain Liga 1? Ya kalau misalkan betul STY diganti, saya pikir belum tentu juga pelatih yang baru yang datang gantikan STY bisa lebih sukses dari STY. Belum tentu teman-teman. Karena kalau kita lihat berita ya awal tahun ini dari Tuttosport, berita paling panas. Karena ini semua pengamat sepertinya membicarakan soal itu. Semua konten kreator, semua YouTuber, semua pengamat yang dalam hal ini dalam tanda kutip bahas bola itu semua bahas tentang ya Erick Thohir cari pengganti STY dari Eropa. Ini media dari Italia nih, tidak hanya di Indonesia rupanya. Ini digoreng dan dimasak, direbus sampai di Italia ini. Hai, ngeri loh. Timnas kita luar biasa guys. Bukan hanya media-media dalam negeri yang sering menggoreng. Yo. Tapi media-media luar ikut-ikutan sekarang menggoreng timnas guys. Karena sepertinya Indonesia ladang cuannya mereka sekarang. Bahas timnas ya itu ladang cuan buat mereka. Jadi ini adalah ya media terkenal di Italia guys, Tuttosport. Luar biasa pemberitaannya bahwa Pak Erick Thohir lagi mencari pelatih Eropa untuk menggantikan Sintayong. Wow. Dan anehnya media tersebut juga mengatakan kalau pelatih yang dicari di Eropa tersebut akan menggantikan Sintayong di bulan Maret ini untuk mempersiapkan saat melawan Australia, saat menjamu Bahrain, Cina, dan saat kita bertandang ke Jepang. Apa bener weh? Mau benar mau tidak, intinya semua keputusan ada di tangannya PSSI dan Pak Erick Thohir. Tapi ada tapinya teman-teman. Kalau misalkan Pak Erick Thohir benar-benar mengganti STY, kita tidak bisa berbicara banyak juga karena itu hak prerogatifnya federasi, hak prerogatifnya ketua PSSI mau mengganti pelatih kepala atau membiarkan STY tetap untuk menukangi timnas senior kita sampai ke misalkan Indonesia masuk ke Piala Dunia ya. Kalau misalkan kita tetap lihat STY sampai sana bersyukur. Tapi kalau seandainya betul bahwa STY akan digantikan oleh pelatih lain, saya pikir ya itu keputusannya mereka dari federasi. Kita hanya bisa mengikuti saja apa yang nanti disuguhkan untuk penonton. Tapi menurut saya kalau hanya gara-gara AFF kemudian STY diganti, ya kembali lagi bahwa sepak bola kita tidak akan kemana-mana teman-teman. Hanya di situ-situ saja. Hanya berkutat di seputar Asia Tenggara. Dan mimpi kita untuk lihat mereka ada di Piala Asia ya, terus-menerus. Ada di Piala Dunia. Pupus sudah kalau kita hanya sibuk ganti pelatih teman-teman. Lagi ngapain sih dari kemarin ganti Sintayong dulu. Nih dia nih di sebelah gua nih. Ya gimana?
coach. Katanya mau diganti tuh. Mbla-mbla kualat matamu. Bang, bahas media Eropa yang katanya Indonesia mau ganti pelatih. Maksudnya media dari Tuttosport kan. Nah, ini yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nih gue bacain ya. Kita belajar literasi di sini. Media Italia, Tuttosport, menuliskan bahwa taktik permainan Sintayong bersama timnas Indonesia sudah tidak lagi memuaskan. Tuttosport bahkan menulis sudah waktunya timnas Indonesia mencari pelatih dari Eropa. Di sini kita harus garis bawahi, Tuttosport bahkan menulis. Jadi itu adalah pendapat dari majalah ini, bukan pernyataan resmi dari pengurus dari PSSI atau bahkan dari Pak Erick Thohir. Jadi kita harus bisa membedakan mana pernyataan resmi, mana pendapat. Pendapat media itu sama halnya dengan gua berpendapat, lu berpendapat. Ya itu kan opininya dia, belum tentu itu statement resmi dari Erick Thohir. Ya mungkin begitu teman-teman ya, kita harus pahami juga gitu. Gitu. Terus apakah isu ini benar? Masih ingat nggak kemarin yang berita titipan dari agensi yang disebarkan oleh media Gen Muslim untuk penjelekan Sintayong, yang katanya Sintayong pakai buzzer dari artis Korea. Ini sama, titipan, modelnya begitu. Fungsinya Iya, kalau mau dilihat juga memang titipan dari oknum-oknum tertentu yang tidak suka dengan STY. STY bakal diganti pelatih Eropa. Media ternama Italia, Tuttosport, mengabarkan ketum PSSI Erick Thohir mengarahkan perhatian untuk timnas Indonesia dilatih pelatih asal Eropa. Ini dikarenakan Sintayong dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina. Ditambah lagi, Erick Thohir sangat berambisi untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dibuktikan dengan kedatangan pemain naturalisasi berkualitas seperti Jay Itzes. Kabarnya pelatih baru timnas Indonesia asal Eropa akan memimpin laga melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Gimana Sob? Setuju nggak STY diganti pelatih Eropa? Tidak setuju lah. Orang masih mulai STY menukangi timnas semua tiba-tiba ganti, enak aja ganti. Di Eropa, apalagi di Italia, mungkin Belanda juga, ya rame dibicarakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pelatih, ya pelatih baru atau pelatih asal Siapa yang suruh Tuttosport bikin berita gitu? Siapa lagi? Eropa. Nah, Tuttosport salah satu media di Italia dan juga ada media yang sudah lama, legenda sekali ini media ini, ya, Corriere dello Sport, ya, karena di sana juga ada La Gazzetta dello Sport, itu koran-koran yang kalau untuk dunia olahraga apalagi sepak bola itu paling sangat terkenal di sana. Nah, dua media yang saya sebut di awal, Tutto ya dan juga dengan Corriere ini memberikan laporan mereka tentang pelatih baru yang akan datang ke Indonesia ya untuk membesut tim nasional. Kita tidak tahu. Ini hanya saya merespon dari apa yang ada di luar sana ya. Ya saya tidak berurusan dengan apapun itu. Tapi saya sendiri menjadi tanda tanya, siapa pelatih itu kalau mau ditetangkan, ataukah ini hanya rumor belaka? Ya kalau misalkan ada pelatih baru, seharusnya itu nama pelatihnya sudah ada, prestasinya apa, dia sudah pernah bawa tim mana untuk menjadi juara. Ya kan harusnya ada seperti itu. Ini cuma sepertinya kabar burung, rumor saja bahwa STY akan diganti. Tapi saya pikir ya kalau media-media dari luar seperti itu jangan terlalu percayalah, karena saya pikir kita juga punya media-media dalam negeri yang kredibilitasnya bisa percaya begitu. Nah kalau sampai kita percaya dengan narasi-narasi mereka, ya sama saja kita menenggelamkan timnas kita sendiri. Kalau mau dilihat sekarang, menurut saya STY cukup berhasil kok di timnas Indonesia. Iya kan? Ya tidak perlulah saya sebutkan satu-satu apa prestasinya dia. Tapi setidaknya sejauh ini timnas Indonesia khususnya senior, saya pikir ya maju di bawah STY. Ada perubahannya, tidak diam di tempat saja, iya kan? Jadi saya pikir kalau ganti STY hanya gara-gara AFF dan beda timnya, beda skuadnya, ya itu satu kelucuan yang hakiki untuk timnas Indonesia itu. Jika Indonesia lolos Piala Dunia 2026, netizen minta hari libur nasional untuk setiap laga timnas. Ya itulah yang diutarakan oleh fans timnas belum lama ini di media sosial. Apabila di tahun 2025 ini Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, para fans timnas minta di setiap laga Indonesia bermain hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.
nasional. Pasalnya laga timnas di Piala Dunia akan berlangsung pada pagi hari ketika masyarakat sedang bekerja atau sekolah. Pasalnya Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat yang memang kalau di sana main malam, di Indonesia pagi hari. Setujukah kalian dengan usulan ini? Jika Ya, harus libur nasional supaya apa? Kita semua bisa nonton timnas kita bermain. Kalau semua sekolah, semua kerja, bagaimana mau nonton timnas? Ya kan? Kita mau live streaming bagaimana? Percuma kita sudah bayar streaming tapi tidak nonton, kan begitu. Hari ini lagi ramai banget nih berita di Indonesia, media-media nasional sampai konten kreator ngebahas PSSI atau Pak Erick Thohir lagi nyari pelatih untuk timnas Indonesia yang berasal dari Eropa. Sumbernya dari media Italia bernama Tuttosport. Ini kebenarannya guys. Ini gue capture langsung dari tuttosport.com dan ini judulnya serta fotonya Erick Thohir jelas terpampang. Kalau ini gue ambil dari bola.com yang sudah mentranslate dari judul aslinya menjadi yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia nih. Thohir menginginkan Piala Dunia pelatih Eropa untuk Indonesia. Pernyataan yang benar dan gue setuju dengan pernyataan oleh bola.com yaitu di 2 paragraf terakhir. Ketika Tuttosport menyatakan bahwa Sintayong dianggap terlalu fokus pada aspek fisik dan stamina sehingga dinilai tidak lagi memenuhi kebutuhan tim. Terus ditambahin lagi, oleh karena itu pelatih baru kemungkinan berasal dari Eropa dan diharapkan sudah siap memimpin tim untuk menghadapi pertandingan lawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dan jelas semua itu bukan pernyataan dari Erick Thohir, tapi hanya spekulasi dari penulis berita tersebut dari Tuttosport. Jadi jangan dijadikan sebagai acuan karena ini cuma asumsi, bukan fakta. Pernyataan langsung dari Erick Thohir atau manajer tim nasional Indonesia Pak Sumarji. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Jangan terlalu diramein lagi. Kita fokus. Ya, jangan sampai kita dibodohi sama media-media dari luar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah beritanya itu. Walaupun dia terkenal. Ini gitu. jarang-jarang deh boy, jarang-jarang nih gua kritik ke federasi. Disclaimer dulu, gua adalah orang yang sangat amat pro kepada Pak Erick Thohir karena kinerja yang beliau lakukan itu sangat berdampak kepada sepak bola kita, terutama kepada timnas ya. Tapi gue sangat menyayangkan ya, kenapa hal ini tuh bisa terjadi. Jadi intinya, subtitle dari videonya timnas Indonesia itu berbeda dengan apa yang diutarain sama asisten pelatih dari El Serba Salah, Sintayong, yaitu adalah Coach Choi. Dimana Doi itu ngomong dengan bahasa Korea, yang kurang lebih dia ngomong tuh aslinya kayak gini. Silakan kalian pause dan kalian baca boy. Tapi ditranslate jadi kayak gini. Ketua umum memimpin dan mengurus organisasi dengan baik. Sebenarnya Pak ya, dari saya ya Pak ya, gak usah pakai pencitraan kayak gitu pun, gak usah pakai mengagung-agungkan nama Bapak pun. Saya pribadi dan juga mungkin banyak fans timnas di luar sana itu udah mengapresiasi dengan kinerja dari PSSI sekarang. Emang kalau misalnya dibilang dari kata sempurna untuk federasi sekarang, ya emang belum boy. Terbukti dari pembenahan usia dini dan juga kualitas liga itu masih jauh dari kata maju boy. Tapi sekarang kita tuh udah bergerak ke arah sana. Dan gue pribadi cukup sering memantau perkembangan dari Pak Arya Sinulinga, Pak Erick dengan program-program yang emang udah dijalanin. Kan dengan munculnya berita tadi boy, yang membuat publik tuh jadi bertanya-tanya gitu, untuk apa subtitlenya tuh sampai diubah kayak gitu. Asli gue jujur mempertanyakan nih, kita nggak pernah loh ada di era sepak bola sekeren sekarang. Tapi jangan sampai gara-gara momen kayak gini, supporter tuh jadi kebagi-bagi nih. Ada yang full sepenuhnya dukung federasi dan timnas, ada yang dukung timnas doang tapi nggak dengan federasi. Sekali lagi, gue berharap ini nggak akan merembet kemana-mana. Dan gue sangat support ya, apapun demi timnas Indonesia. Saya sampai detik ini masih support federasi nih Pak. Nggak tahu Pak ke depannya, kalau misalnya aneh-aneh sih, mohon maaf nih. Gue berusaha seobjektif mungkin boy. Yang harus dicecar itu dia punya admin yang pegang media sosialnya. Kenapa bikin subtitle begitu? Ada apa ya kan? Kenapa harus sampai seperti itu? Inilah pemain timnas Indonesia keturunan Belanda namun lahir di Indonesia. Jauh sebelum adanya ekspansi pemain keturunan diaspora berdarah Belanda, ternyata timnas Indonesia sudah punya pemain keturunan Belanda. Dia lahir dan besar di Indonesia. Pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri. Dilansir dari beberapa media, ayah dan ibunya punya darah Belanda. Egy mengaku bahwa kakek dari ayahnya dulunya adalah seorang warga Belanda. Sementara itu, ibu Egy juga adalah keturunan Belanda. Makanya tak heran Egy punya wajah yang nampak mirip bule dengan mata kecoklatan. Ya, begitulah. Tapi dengan datangnya pemain-pemain keturunan kita yang bermain di Eropa, Egy akhirnya kurang dapat tempat itu di timnas Indonesia. Tapi tidak apa-apa, semua demi timnas itu teman-teman. Jadi kita dukung saja siapapun yang bermain di sana, mereka orang-orang Indonesia.
siapapun yang menjadi starternya mereka orang Indonesia dan tidak ada lagi orang Belanda di sana. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan kita. Tidak hanya netizen Indonesia sih, ada juga media dari Italia yang sampai-sampai menulis berita soal timnas Indonesia. Mereka mengklaim kalau Erick Thohir mau mengganti STY dengan pelatih Eropa gitu, karena Pak Erick Thohir mau Indonesia masuk Piala Dunia 2026. Tapi itu hanya narasi mereka, kita juga belum dengar statement resmi dari Pak Erick Thohir seperti apa. Tapi ya biarkan saja, itu mereka punya hak untuk menulis dan kita juga punya hak untuk mau percaya dengan media itu atau tidak teman-teman. Oke, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.